Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrida. Video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang bandwidth. Yang pertama yaitu kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu infrastruktur layanan yang dibangun, infrastruktur layanan yang dibangun atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Dan yang kedua yaitu kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data yaitu jumlah data yang dapat dikirimkan atau diterima dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu, pada umumnya dalam detik. Dan yang ketiga, lebar bandwidth. Lebar bandwidth dalam teknologi komunikasi adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi tertinggi dalam rentang tertentu. Dan yang keempat yaitu jumlah pengguna. Pengguna atau user merupakan salah satu yang dapat menyebabkan performa jaringan. Kegiatan sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan kinerja jaringan dan melambatnya koneksi internet. Dan yang kelima yaitu kualitas koneksi. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk pula, dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Sebaiknya kualitas jaringan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ada mekanisme bandwidth. Ada berbagai macam, yaitu yang pertama network bandwidth capacity. Diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Dan yang kedua ada network bandwidth conversion. Konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router oleh administrator jaringan. Dan yang ketiga yaitu ada asymptotic bandwidth. Bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data. Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Dan yang keempat yaitu ada typical bandwidth, analog atau digital. Bandwidth biasanya dinyatakan dalam bit per detik, seperti 60 Mbps atau 60 Mbps untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit mengalbit setiap detik. Dan yang kelima ada internet connection bandwidth, kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada parameter pengukuran lebar bandwidth. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bit per second atau bps. Dan selanjutnya yang kedua ada upstream, besar maksimal data yang dapat dikirimkan dalam satuan waktu ke jaringan dari perangkat lokal. Dan selanjutnya yang ketiga ada downstream, adalah besaran maksimal pengiriman data yang dapat diunduh dari jaringan eksternal ke perangkat lokal atau sering disebut sebagai kecepatan download. Dan yang keempat ada kecepatan bandwidth, adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bits per second. Dan yang kelima, internet connection bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Dan kemudian selanjutnya ada yaitu yang ke B, analisis kebutuhan bandwidth.
Yang pertama, besar dan peak bandwidth yang dibutuhkan. Ada beberapa, yaitu pertama, bandwidth capacity, ialah besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi. Fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien pada hitungan bit per second. Dan yang selanjutnya yang kedua ada shared bandwidth, adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang Anda dapatkan akan di bawah itu. Dan yang ketiga ada dedicated bandwidth, yang secara khusus disediakan hanya untuk seorang user saja. Dan selanjutnya masih kualitas koneksi, yaitu jenis-jenis service pada TCP atau IP. Ada beberapa, yaitu yang pertama layanan normal user data yang paling sering diakses oleh user seperti akses web, FTP, share, dan MIME. Dan yang kedua ada layanan network management. Network management secara khusus digunakan untuk mengelola jaringan dengan menghasilkan keluaran berupa output traffic seperti SDE, Silox, SNMP, HTTPS, dan SSH. Dan yang ketiga ada layanan routing. Routing memiliki karakteristik yaitu transmisi data dilakukan secara real-time seperti 5G dan audio video conference. Dan yang keempat, layanan streaming application. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan routing. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Dan yang kelima, layanan critical data application. Tipe ini membutuhkan lebar bandwidth besar dan jaminan kualitas jaringan yang baik, seperti clustering computing, transaksional data, multicast data, serta sinkronisasi pusat data. Dan yang keenam, layanan network security management. Keamanan jaringan network security terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi, contohnya firewall. Dan yang ketujuh, layanan network control traffic. Jenis traffic yang dihasilkan dari aktivitas perangkat router seperti routing, misalnya RIP, BGP, SPF, dan BGP protokol data connect. Dan yang ke-8, layanan baseband service. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dengan penyerangan seperti denial of service. Dan yang ke-9, layanan scavenger adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kaja, email, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaiknya mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Dan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi QoS, quality of service, jaringan komputer. Ada beberapa, yaitu yang pertama delay. Delay adalah terlambatnya paket data yang dikirimkan dari perangkat pengirim ke tujuan, atau sering disebut dengan latency. Dan yang kedua, click variation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antar paket yang dipilih dalam aliran, dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Dan yang ketiga, paket loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya. Dan yang keempat, paket reordering, data yang sampai pada perangkat penerimaan tidak beraturan urutannya, yang diakibatkan pengaturan yang kurang baik. Dan yang kelima, average, class, dan burst size. Aspek tentang manajemen
besaran rata-rata alokasi bandwidth, dan ukuran lonjakan bandwidth yang diizinkan. Dan yang keenam, the origin specification adalah aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan ECOS pada aplikasi yang menggunakan TCP ECOS Component Signaling. Selanjutnya yang ketiga, komponen yang mendukung ECOS Quality of Service jaringan komputer. Pertama, besaran kapasitas buffer atau antrean data yang diizinkan. Yang kedua, signaling. Prosedur signaling pada saat beberapa perangkat jaringan terkoneksi akan dikendalikan oleh protokol tertentu seperti RSPF atau Resource Reservation Protocol. Yang ketiga, classification adalah yang digunakan oleh router untuk mengidentifikasi jenis aliran paket data, kemudian diklarifikasikan berdasarkan jenis layanannya. Dan yang keempat, marking, yaitu bertujuan untuk memudahkan router memilih dan mentransmisikan data tersebut. Dan yang kelima, admission control, yaitu mekanisme yang mengizinkan user untuk mengakses jaringan berdasarkan klasifikasi tertentu setelah melewati tahapan autentikasi. Selanjutnya yang keenam, congestion control, yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola traffic data ketika terjadi congestion. Dan yang ketujuh, traffic shaping, yang berfungsi mengatur lalu lintas data agar ketika muncul burst tidak berdampak putusnya transmisi data. Dan yang ke-8, integrated dan differentiated service. Ada dua, yaitu yang pertama, integrated service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi, seperti multimedia real time, yang mana memerlukan jaminan ECOS. Yang kedua, differentiated service atau DS. Sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IET, spesifikasi DS digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. Dan ke-9, ECOS policy, perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari ECOS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Dan selanjutnya yang D, menganalisis throughput, delay, dan paket. Pertama yaitu rumus menghitung throughput, cara menghitung total panjang paket, lalu menghitung waktu interval dari waktu paket yang terakhir dikurangi dengan waktu paket yang pertama. Setelah mendapatkan nilai total panjang paket dan waktu interval, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rumus throughput, yaitu jumlah data yang dikirim, lalu waktu pengiriman data. Yang kedua, rumus menghitung kata-kata delay. Kata-kata delay sama dengan total delay garis miring, yaitu total paket yang diterima. Total delay yang didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan delay yang ada antara paket satu dengan paket lainnya. Dan yang ketiga yaitu rumus menghitung paket loss. Rumus paket loss sama dengan paket data dikurang paket data diterima dikali 100% plus paket data yang dikirim. Selanjutnya yang E yaitu switch. Pertama, pengertian switch merupakan suatu alat yang bekerja pada jaringan Wi-Fi. Switch menghubungkan antara jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Jaringan tersebut meliputi jaringan telepon tetap atau PSTN
internet yang bebas IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler atau GSM. Dan yang kedua, komponen soft switch ada terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu gateway controller yang berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Dan yang kedua, signaling gateway atau SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MDC. SG hanya menangani pensinyalan SS7. Dan yang ketiga, media gateway atau MG, berfungsi sebagai elemen transfer untuk merutekan traffic dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima traffic dari jaringan lain yang berbeda. Dan yang keempat ada fitur server atau S, menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Dan yang kelima, media server atau MS, fungsinya yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Dan yang ketiga, soft switch kelas 4 merupakan soft switch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator, biasanya disebut kelas 4. Soft switch, fungsi utama dari kelas 4 soft switch adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Dan yang keempat, soft switch kelas 5 dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Kelas 5 soft switch ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP PBX fitur, call enter service, atau Linkers platform, macOS, group business, dan lainnya. Dan selanjutnya yang ke F yaitu fitur dan fungsi soft switch. Yang pertama yaitu fungsi switching pada soft switch yang berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Soft switch mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Dan yang kedua yaitu fungsi kontrol pada soft switch. Fungsi kontrol pada teknologi soft switch dilakukan oleh media gateway controller atau biasa disebut GMC, yang bekerja untuk mengarahkan serta memvalidasi dan menyediakan akses bagi penggunanya, serta membuat root persinyalan ke jaringan PSTN. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Dan yang ketiga, fungsi signaling pada soft switch. Signaling yang dilakukan antar MDC menggunakan protokol Megaso H.323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Dan yang keempat, fungsi interface pada soft switch yang biasa disebut dengan Application Programming Interface, disingkat API, yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Dan selanjutnya yang kelima yaitu dukungan wajib dimiliki perangkat soft switch antara lain. Yang pertama yaitu ada call transfer, adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Dan yang kedua, hunting group, adalah sekelompok tombol ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Dan yang ketiga, call forwarding, sebuah fitur pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggil untuk dialihkan ke pihak ketiga.
Dan yang keempat, konferensi call, istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. Konferensi call memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Dan yang kelima, abbreviated dialing, fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang terdiri dari 1 atau 2 digit. Subsuite harus mampu untuk mendeteksi penggunaan fitur ini oleh pelanggan dengan melakukan pemetaan nomor singkatan ke nomor yang sebenarnya dan kemudian melakukan proses panggilan seperti bila pelanggan melakukan panggilan langsung tanpa nomor singkatan. Dan yang keenamnya, call waiting, fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem Subsuite harus mampu mengirimkan tone interupsi bila pelanggan tersebut dalam keadaan busy. Selanjutnya, senter akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut. Apakah pelanggan menerima panggilan dengan menekan tombol flash? Dan ketujuh, call forwarding, fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdaring di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Telepon pertama yang menjawab mengambil kendali dari panggilan masuk tersebut. Dan yang kedelapan, call line identification presence atau CLIP pada Subsuite. Service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor penelpon, sedangkan kebalikannya, calling line identification restriction atau CLIR digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. Dan yang kesembilan, call line identification restriction, calling line identification restriction digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelpon. Dan yang keenam yaitu jenis Subsuite oleh vendor dan beredar di pasaran. Ada beberapa, yaitu yang pertama, REFP System ITIL VoIP Subsuite, sebuah platform SMS OTT seluler mengontrol batas besi, SDK komunikasi, dan plat telepon. Dan yang kedua, SendSwitch memiliki fungsi switching dan penagihan. Dan yang ketiga, SendSwitch penyedia terkemuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik. Dan yang keempat, Voxswitch adalah sebuah software. Dan yang kelima, MediaCallSwitch adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Dan keenam, Retail Subswitch RTLIM S5501 didesain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SIM dan 624 ekstensi analog, 12/S1 atau T1 untuk akses terang digital, dan 96 PXU untuk terang analog. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.